Beli jajanan, scan aja pakai Motion Pay. Diterima di semua toko seluruh Indonesia. 2 tahun setengah Lina Jubaidah meninggal dunia. Konflik panas rebutan harta warisan antara Rizky Febian dengan ayah sambungnya Teddy Pardiana tak Dua tahun setengah Lina Jubaidah meninggal dunia. Konflik panas rebutan harta warisan antara Rizky Febian dengan ayah sambungnya Teddy Pardiana tak kunjung selesai. Alih-alih mereda, Teddy baru-baru ini kembali melayangkan gugatan terkait kepemilikan rumah kos-kosan sebanyak 32 pintu peninggalan mendiang Lina yang saat ini sudah dikuasai Rizky Febian. Ya, sejak mendiang Lina menghembuskan nafas terakhir Januari tahun 2020 silam, hubungan Teddy dengan anak-anak komedian Sule makin runyam. Apalagi Teddy yang menikahi Lina setahun sebelum meninggal dunia, sampai saat ini mengklaim sebagai pemilik sah kos-kosan sebanyak 32 pintu yang dibangun bersama mendiang istrinya Lina Jubaidah. Saya nggak ngotot, ini udah 3 tahun. Oke. Kalau ngotot, mungkin saya udah dari pertama harus ngegugat. Karena ada aturannya, Rul. Secara agamanya kan jelas, saya ditinggal mati, terus ibaratnya bukan ditinggal cerai hidup, terus saya juga ibaratnya kalau secara agama itu ada hak bagian Dede Bintang, saya, terus ibunya, ibu almarhum, terus anak-anaknya. Saya nggak pernah ngotot, makanya sampai 3 tahun saya nggak pernah gugat atau nggak pernah mempermasalahkan. Entah siapa sebenarnya pewaris sah kos-kosan peninggalan Lina. Yang pasti, sampai detik ini, Rizky Febian juga bersikukuh merasa kos-kosan yang terletak di Bandung Barat itu miliknya. Lantaran sejak awal dibangun menggunakan uang hasil kerja kerasnya sebesar 5 miliar rupiah pada tahun 2019 lalu. Namun Teddy tak bergeming. Ia tetap bersikeras mengaku memiliki bukti kuat kepemilikan atas kos-kosan 32 pintu peninggalan Lina Jubaidah. Buat Teh Putri, Aiki, yang mudah-mudahan bisa terbuka gitu ya. Kalau emang sayang ibunya, jadi pasti di Umil Hisab juga pasti ditanya. Ini masalah belum beres, pasti di alam sana juga belum tenang. Ya, yang pastinya cepat selesai aja. Selesai ya? Cepat selesai ya. Karena kan dari awal juga udah mencoba untuk kekeluargaan juga, cuman ternyata sampai sekarang nggak ada juga, ya udah gitu ya, semoga cepat selesai aja. Ada apa dengan Teddy? 2 tahun setengah menyandang duda. Mengapa ia masih ngotot mengejar peninggalan Lina? Benarkah sejak ditinggal Lina, kehidupan Teddy yang sehari-hari kerja serabutan, kondisinya memprihatinkan sampai harus tinggal di gubuk bersama Bintang? Yang kami dapat info itu memang seperti itu, bahwa beliau itu sekarang tinggal di gubuk karena untuk meminta hak kos-kosannya pun sekarang nggak bisa. Kalau anak-anaknya sih kalau secara ini masih baik-baik aja, nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan secara kehidupan ya agak sedikit memprihatinkan sih. Udah terakhir kali itu bulan kemarin, awal bulan nih kayaknya, itu udah nggak bisa dikontak lagi. Jujur pengennya itu yang membesarin. Yang jelas, saya selama kerja atau nggak kerja, tetap yang saya utamakan itu kesejahteraan si kecil. Jadi jangan bilang, oh lazy, males, that is not your business gitu ya. Why everybody ruling my life? Karir Nessa Sabian di industri musik tanah air terjun bebas dan tengah berada di titik nadir. Setelah jadwal manggungnya berkurang drastis dan tampil pada acara hajatan di kampung, kini di media sosial beredar video yang memperlihatkan Nessa Sabian dicueki dan disoraki penonton saat meminta nyanyi bersama. 1, 2, 3, go!
Menghadapi perlakuan tidak mengenakan dari penonton, Nisa yang berada di atas panggung berusaha tenang dan meminta penonton agar tidak mendengarkan kata orang. Pernah terjerat kasus narkoba hingga merasakan pahitnya hidup di dalam bui, menjadi pengalaman hidup yang sangat pahit bagi Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri. Meski telah melakukan kesalahan besar, namun Nia dan Ardi yang baru pertama kali berhadapan dengan wartawan pasca bebas, mengaku telah melewati tahap penyesalan untuk berubah menjadi lebih baik. Tahap penyesalan udah lewat buat kita. Waktu itu kita menyesal, tapi sekarang saya ngelihatnya kejadian kemarin adalah suatu tahap pembelajaran yang sangat besar buat kami. Dan aku nggak mau kejadian kemarin membuat kita menjadi terpuruk, tapi pengen menjadi stepping stone yang kita meloncat lebih tinggi lagi. Ini juga pengen banget aku sampaikan pesan-pesan ini untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada di kejadian seperti aku kemarin. Pokoknya jangan sampai merasa kalau misalkan kita setelah kena masalah itu kita harus terpuruk dan kita harus malu. Enggak.